Bapak Ibu baca Al-Quran langsung paham, langsung mengerti, langsung bisa mentadaburi. Kira-kira kenapa ini? Ada yang mau kasih alasannya? Ya, biar paham Al-Quran dan paham bacaan sholat. Iya, betul. Kita belajar bahasa Arab Al-Quran agar ketika baca Al-Quran dan sholat paham. Ya, karena semua bacaan sholat harus berbahasa Arab. Al-Quran juga semuanya berbahasa Arab. Nah, bagaimana nih agar kita itu tanpa harus bolak-balik lihat terjemah. Begitu baca langsung bisa menghayati. Kalau sholat kan nggak mungkin kita sambil megang buku terjemah juga kan. Nah, maka disinilah jawabannya ya. Inilah saatnya Bapak Ibu bisa memahami Al-Quran dengan mudah. Bisa memahami bacaan sholat juga dengan mudah. Dengan metode Al-Ijaz. Nah, kenapa kita belajar bahasa Arab Al-Quran? Yang pertama adalah karena perintah Allah. Jadi Allah itu tidak hanya memerintahkan kita sholat, tidak hanya memerintahkan kita puasa, ya, tetapi juga Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran. Di dalam surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab. Ya, kalau sudah diterjemahkan bukan bahasa Arab lagi, bukan Al-Quran lagi. Agar kalian mengerti. Jadi Al-Quran Bapak Ibu ini adalah berkah buat kita umat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar kita pahami, agar kita mengerti. Ya, jangan dibiarkan saja. Atau dibaca tapi tidak dipahami. Nah, ini perintah dari Allah ini. Kita memahami Al-Quran. Jadi kita belajar hari ini menerjemah Al-Quran ini dalam rangka ya melaksanakan perintah Allah. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran itu lebih banyak memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, ya, daripada hafal saja, ya, atau membaca saja. Membaca penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah mentadaburinya, mendalaminya, agar dijadikan sebagai pedoman. Nah, ini. Jadi afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kemudian yang kedua, salah baca bisa jadi salah arti Bapak Ibu. Ini bahasa Arab luar biasa. Kesalahan sedikit saja itu bisa menjadi fatal. Ya, contohnya di dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, perhatikan pada kata syakartum ini. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, ya, la azidannakum, pasti kami tambah nikmat kalian, nikmatku kepada kalian. Nah, biasanya orang Indonesia itu sulit mengucapkan shin besar ya, ya, atau kurang teliti. Harusnya la ing syakartum, bacanya la ing sakartum. Ya, padahal kalau sakartum artinya mabuk. Kalau syakartum artinya bersyukur, kalian bersyukur. Nah, kalau dibacanya la ing sakartum la azidannakum. Nah, apa kira-kira artinya? Sungguh jika kalian mabok, pasti kami tambah mabok kalian. Nah, ini kan fatal, ya, jauh maknanya dari makna asli sebenarnya. Harusnya kan la in syakartum, sya. Jika kalian bersyukur, pasti kami tambah nikmat kalian. Contoh lagi juga kalau kita takbiratul ihram ketika sholat, ya, awas baca Allahu Akbarnya, jangan sampai dibaca Allahu Akbar, ya.
Banyak panjang. Harusnya banyak pendek. Allahu Akbar. Jadinya Allahu Akbar. Ya, kalau akbar artinya itu bedug. Ya, artinya itu bedug. Kalau akbar maha besar. Nah, ini ada nggak yang selama ini baca takbiratul ihram seperti itu? Kurang teliti. Harusnya akbar, bacanya akbar. Allahu Akbar. Oh, kadang kalau hari raya apa Idul Fitri ya atau Idul Adha takbirannya begitu. Nah, ini salah. Salah. Harusnya akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, ini kalau salah baca artinya fatal. Artinya jauh dari aslinya. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab Al-Quran, atau bacaan sholat, atau doa ya, insya Allah akan terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhrujuna sun min kibalil masyriq, wa yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Summa la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fuqih. Akan keluar manusia dari arah timur, membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka rajin baca Al-Quran, ya, bahkan rajin menghafal Al-Quran, ya, di luar kepala. Tetapi bacaannya tidak sampai kerongkongan, hanya di mulut saja. Padahal Al-Quran kan harus dipahami, harus ditadaburi, masukkan ke dalam hati, ya, kemudian diamalkan. Nah ini nanti di akhir zaman, ya, kita termasuknya yang hidup di akhir zaman. Orang rajin baca Al-Quran, ada one day one juice, rajin menghafal Al-Quran, tetapi tidak dipahami, tidak mau mendalaminya, tidak mau mengamalkannya. Nah, jangan sampai kita masuk golongan golongan itu. Ya, maka disinilah kita belajar ya, agar kita tidak hanya membaca saja, tetapi juga memahaminya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu mudah Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita punya persepsi, oh bahasa Arab sulit, oh memahami Al-Quran ya susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Qamar. Bahkan beliau mengulang-ulang ya janjinya itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk sebagai peringatan ya, untuk sebagai pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mempelajarinya, mengambil pelajaran? Ya, jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami. Itu sudah dimudahkan oleh Allah, sudah dijamin itu. Ya. Tetapi kenapa sekarang banyak orang yang merasa sulit? Ya, baca Al-Quran kok sulit, ya, atau menghafalnya atau memahaminya sulit. Ya. Jangan-jangan mungkin kita yang belum maksimal. Jangan-jangan mungkin cara kita yang salah. Kita belajar bahasa Arab Al-Quran mungkin caranya belum pakai metode yang benar. Mungkin masih dengan metode klasik gitu ya. Nah inilah. Nah apa bukti kemudahan Al-Quran? Nah, berikutnya ya, rahasia mudah Al-Quran ini. Ini jangan bilang-bilang ya Bapak Ibu ya. Ini ada rahasia mudahnya Al-Quran. Ini mohon maaf ini. Yang coret-coret siapa ini? Dihapus. Ilah Romlah, Ibu Ilah, tolong jangan coret-coret Ibu ya. Ini menghapusnya. Hmm. Oke. Jadi rahasia mudahnya Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu sedikit sekali menggunakan kosakata bahasa Arab. Ini, Bapak Ibu, kalau kita
lihat Al-Quran ya, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hanya menggunakan 78.485 kata. Ya, 78.485 kata. Itu tidak ada 100.000, sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Hanya sekitar 2,25% dari kosakata kamus terbesar bahasa Arab. Ada kamus Lisanul Arab ya, berjilid-jilid. Kamus bahasa Arab itu. Nah, Al-Quran hanya menggunakan sekitar 2,25%. Artinya, kalau kita ingin bisa paham Al-Quran, maka fokus pada kosakata Al-Quran. Ya, nah, kadang kita pengen belajar bahasa Arab. Untuk apa? Biar paham Al-Quran. Tapi kosakata yang dipelajari, yang dihafalkan, bukan kosakata Al-Quran. Dia belajar puluhan tahun pun nggak akan paham Al-Quran itu. Nah, makanya di dalam metode kami, metode Al-Ijaz, Bapak Ibu, kami sudah mengumpulkan ada kurang dari 100 kata itu. Kurang dari 100 kata yang sudah mewakili mayoritas ya kosakata Al-Quran. Ada kosakata populer di dalam Al-Quran. Kita kalau menguasainya itu sudah menguasai sekitar 40% dari kosakata Al-Quran. Nah, itu rahasianya di situ. Ya, karena kita belajar bahasa apapun, kalau kita nggak menguasai kosakatanya, nggak akan bisa. Ibarat kosakata itu seperti bahan baku memasak. Kita kalau mau masak kan ada bahan bakunya ya, ada cabenya, ada bawangnya, ada garamnya, ada sayurnya, ya. Walaupun kita chef terkenal, kita ada kompornya, tapi nggak ada bahannya mau dimasak, ya nggak bakal ada makanan itu, ya. Begitupun bahasa Arab, Bapak Ibu. Kita ingin paham bahasa Arab, kita ingin bisa bahasa Arab, ya kosakatanya harus ada. Walaupun kita sudah ngelotok hafal kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi kalau nggak ada kosakata, ya nggak bisa. Itu ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ini juga penelitian bahwa 80% kosakata Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah. Makanya di metode kita itu level pertama 20 pertemuan ya itu untuk membahas surah Al-Baqarah. Ya, sekitar setengah juz surah Al-Baqarah sudah kita kuasai. Ya, nanti level kedua udah dapat satu juz. Sampai nanti kalau sudah dapat surah Al-Baqarah sudah selesai sama dengan sudah menguasai 80% kosakata Al-Qur'an. Ya, sehingga banyak peserta kita itu yang merasa sangat mudah ya, sangat merasa mudah sekali setelah ya menguasai kosakata populer Al-Qur'an, sudah bisa menerjemah Al-Baqarah, otomatis ayat-ayat berikutnya, surat-surat berikutnya itu mudah. Karena kosakata itu diulang-ulang terus ya, bahasa apapun itu kan pengulangan-pengulangan kosakata. Pertanyaannya kosakata mana yang diulang-ulang. Nah, itulah yang sudah kita kumpulkan di dalam buku kami ya, sudah kami susun. Nah, itu di situ sudah kami cantumkan dan eh, perlu untuk dipelajari dan diamalkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu hanya ada 1810 akar kata. Ini bahasa Arab ini Masya Allah. Kita kalau tahu satu kata ya, kita bisa mengetahui puluhan kata yang lainnya, bahkan ratusan, ya. Dengan semua bahasa Indonesia juga sama seperti itu, tapi bahasa Arab lebih dahsyat lagi. Kita tahu kata baca, baca bisa menjadi membaca, bisa dibaca, pembaca, pembacaan, bacalah, jangan membaca, dan seterusnya, ya. Kita tahu akar katanya saja, terus kita tahu perubahannya. Nah, itu yang dinamakan dengan tasrif ya atau sorof. Nah, nanti di metode kita juga akan belajar tasrif, bagaimana kita bisa mengetahui apa namanya bentuk-bentuk kata dan otomatis kita praktekkan ke dalam kata-kata yang lainnya, kita akan tahu maknanya tanpa harus menerjemah ribuan kosakata itu, ya. Kemudian yang terakhir, apalagi kita orang Indonesia Bapak Ibu. Orang Indonesia itu harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena banyak sekali kosakata bahasa Arab, kosakata Al-Qur'an yang sudah menjadi bahasa Indonesia.
Sehingga nanti kita belajar terjemah Al-Quran, ada kata-kata yang nggak usah dicari di kamus artinya. Kita sudah tahu. Seperti sholat, zakat, saum, ya, infak, dan seterusnya. Ada sekitar 2.000 sampai 3.000 kata serapan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini tentang metode al-ijaz. Nah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu kita. Bagaimana sih metode al-ijaz ini? Ya, kita dalam pelatihan ini ada teori, ada prakteknya. Ya, kita belajar menerjemah Al-Quran bukan berarti kita, nggak usah pakai kaidah-kaidahan, pakai, ada kaidah-kaidahnya yang kita pelajari, tetapi kaidah-kaidahnya kita jadikan semudah-mudahnya. Ya, kemudian kaidah-kaidahnya kita ringkas seringkas-ringkasnya. Kita ambil intisari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini diantara kosakata yang sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Atau kita sebut kosakata populer Al-Quran. Nah, ini kita biasanya baca Bapak Ibu. Untuk menghafalnya tidak harus menghafal dengan kayak cara-cara dulu ya. Tetapi kita lakukan. Ya, kita baca dengan sholawat. Ini. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, min andari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Oke, sekali lagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Baik, sekarang boleh dinyalakan audionya Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ya, yang kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, di dalam, hatta sehingga, di dengan, lila bagi. Lagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, di dalam, hatta sehingga, di dengan, lila bagi. Ya, ada yang mau baca silakan. Andari ila kepada, ka seperti ala di atas, di dalam, hatta sehingga, di dengan, lila bagi. Iya. Nah, berikutnya kata sambung atau huruf athof. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kalam. Baik lagi. Dan summa kemudian, maka tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kalam. Ya. Wa dan summa kemudian,
maka lakin tetapi bal justru atau la tidak ma ada kala. Dapat bukunya enggak ya? Ya, ada Bu. Nanti kita bukunya ya. Oh iya. Kita selesaikan dulu. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di sana. Lagi. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di sana. Ya, ini namanya kata tunjuk atau isim isyarah. Ya, sekali lagi kita baca. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di sana. Oke. Berikutnya kata hubung atau isim mausul. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang alladzi orang yang lelaki. Alladzi orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang menolaknya. Ya, ini isim mausul, kata hubung. Ya. Coba tadi kata depan atau huruf jar masih ingat? Nanti kita ulang-ulang terus ya. Setiap pertemuan kita baca bersama-sama. Nanti lama-kelamaan hafal sendiri. Ya, kayak kita mengulang-ulang apa Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Setiap hari Senin kita baca, hafal sendiri. Al-Fatihah juga hafal sendiri. Ini juga sama karena seringnya kita ulang-ulang, kita baca bersama-sama, jadi hafal sendiri. Ya. Min andari ila kepada
seperti seperti ala alam di di atas atas di di dalam dalam hatta sehingga sehingga dengan dengan lila lila bagi. bagi Iya, dan ada yang mau baca sendiri? Silakan. kemudian Kata depan. min andari ila kepada seperti Allah di atas, di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Masya Allah, luar biasa Pak Dasrizal. Dari mana Pak? Saya Pak Ustadz. Dari Bogor, Oh, dari Saya Bogor. Pak Ustadz. Langsung ngafal ini, luar biasa. Saya Pak Ustadz. Ibu Desmaniar, silakan Bu. Ya. Mm-mm. Ibu Min Desmeniar. min min dari ilah kepada seperti Allah di atas, fi di dalam hatta sehingga pi dengan lila bagi. Masya Allah, Masa keren. Allah. Ini Ibu Desmaniar, luar biasa. Ini udah punya modal luar biasa Iya, ya. Bu Kal- Desmeniar dengan Pak Dasril hampir sama-sama D-nya. iya, tinggal dilanjutkan, ditekunkan, insya Allah tidak Ya Pak lama Ustadz. bisa. Insya Allah tidak Itu lama udah Pak bisa. Dasrizal kakak saya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Baik, Ya. selanjutnya kata sambung. Wah, dan semua kemudian Pak maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala dan semua Dan semua kemudian kemudian Pak maka lakin tetapi tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Baik, silakan yang membaca. Saya Ustadz. Ya, Saya silakan Ustadz. Ibu. Ibu siapa? Alhamdulillah. Ibu Ilah, silakan Bu. Wadan semua kemudian fa makan lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima di depan. Ini Ima ada Ima kalah. oh Iya, ada bagus. Santi, bagus. Selanjutnya kata tunjuk. Hada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunalika di sana. Silakan. Ayo Ustaz. Ya, Ibu, silakan Bu. Ibu siapa? Haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Kata penghubung, atau isim mausul. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan.
alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang ya silakan kata penghubung. Ustaz. Ya silakan Bu. Allazi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, allazina orang-orang yang apa yang man orang yang. Iya bagus. Saya Ustaz. Silakan Pak. Allazi orang yang laki-laki. Ya. Allati orang yang perempuan. Allazina Mereka yang orang-orang yang orang-orang yang man apa yang Siapa yang orang yang iya bagus. Makasih Ustadz. Ya sama-sama. Insya Allah nanti karena kita setiap pertemuan ulang-ulang ini nanti di luar kepala itu. Tapi saya belum hafal Ustadz. Nggak apa-apa. Sekarang belum hafal nanti lama-lama hafal, cepet hafal. Ya Ustadz. Nah ini 4 ya, masih ada lagi. Cuma kita untuk perkenalan aja. Berikutnya kita bagaimana menerjemah Al-Quran. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan materi kita ke dalam Al-Quran. Gimana tuh? Nah, kita langsung akan praktek menerjemah surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Nah ini contohnya. Ya sekarang diikuti dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Baik, sekarang disimak aja Bapak Ibu, disimak aja ya, simak aja jangan tirukan. Dalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, sekali lagi disimak saja. Dalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang ditirukan. Saya baca, Bapak Ibu langsung menirukan. Ya. Dalika itu, silakan. Dalika itu Al-kitabu kitab. Al-kitabu kitab. La tiada. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan
hudan petunjuk Hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Muttaqina orang-orang yang bertakwa. Zalika itu Zalika Alkitabu kitab Alkitab la tiada la tiada raiba keraguan keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, sekarang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Zalika itu Alkitab Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi al-muttaqina orang yang bertakwa. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Zalika itu Alkitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi bagi al-muttaqina orang yang bertakwa. Iya, bagus. Coba baca, jawab bersama-sama ya. Saya tanya, dalika artinya apa? Itu Alkitabu artinya apa? kitab Kitab. La artinya apa? Raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi al-muttaqina orang yang bertakwa. Masya Allah, hebat sekali. Coba dalika artinya apa tadi? itu Jenis katanya apa? kata tunjuk Kata tunjuk. Lagunya gimana? Kata tunjuk. Ada ini lelaki. Ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Alkitabu artinya apa? Nah, kitab ini sudah jadi bahasa Alkitabu kitab bahasa Indonesia ya, maksudnya kitab Al-Qur'an. La artinya apa? tiada Roiba keraguan keraguan fihi di dalamnya di dalamnya. Ini berapa kata? dua Apa dan apa? fi dan fi Fi dan hi. Fi jenis katanya apa? Kata depan. Iya, kata depan. artinya di dalam Di dalam. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi itu saya nggak masuk, itu nggak tahu. dengan lillah tiada bagi lillah bagi iya. al-muttaqina Jadi kosakata populer Al-Quran itu sering sekali keluar ya.
Hudan artinya apa? Udah Petunjuk. 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 Li artinya apa? Dalam. Bagi. Bagi. Tadi jenis katanya apa? Ke depan. Kata Wah, depan. saya nggak ikut itu Ustaz. Lagunya apa? Gimana? Ih, Min andari ila kepada seperti ana di Di atas atas. di Di dalam dalam. Atas sehingga sehingga dengan lillah bila bagi ya bagi al-muttaqina artinya apa? orang-orang yang orang yang bertakwa. bertakwa. Orang-orang yang Oke. Kalau disambung jadi apa? Orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitabula raiba fi. Artinya apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Keraguan di dalamnya. Petunjuk Itu bagi orang-orang yang bertakwa. iya bagus, Masya Allah. Itu Tidak ada adalah keraguan. kitab. Coba Itulah dari kitab. atas. Itu adalah kitab Kita Al-Quran. mengambil dulu. Tidak Tidak ada ada keraguan di dalamnya. Bagi Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Nah, ini target kita begitu Bapak Ibu. Jadi baca Al-Quran langsung paham gitu ya. Jadi lama selesainya Ustadz. Hah? Lama selesainya kalau gitu. Enggak, ini kan baru awal-awal. Nanti kalau ayat-ayat berikutnya nggak perlu kayak giniin. Ya, karena kosakatanya sudah pernah. Nah, ini kan karena pertama kali jadi ditalkin. Nanti kalau Bapak Ibu sudah hafal kosakata populer, nggak perlu ditalkin seperti tadi. Jadi saya sodorkan satu ayat itu bisa langsung diterjemahkan. Gitu ya. Kira-kira jelas? Ustaz, Al-Qur'annya. Iya. Coba Bapak Ibu, ini pengulangannya ya. Kita lihat. Dalika artinya apa tadi? Itulah. Itu. Pengulangannya di Al-Quran berapa kali? 283. Iya. Jadi Bapak Ibu baru ketemu dalika pertama kali. Ketemu pertama kali. Artinya apa? Itu. Nanti berikutnya artinya apa? Itu juga. Itu juga. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu talkin-talkin seperti tadi. Lama kan tadi katanya. Nah, nanti tinggal baca Al-Quran langsung tahu. Karena nanti akan ketemu 283 kali. Ya. Gitu. Kemudian Alkitabu artinya apa? Kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran. Berapa kali diulang? 236. Iya, 236. La artinya apa? La tiada. Tiada. Berapa kali diulang? 953 kali. Iya, 953. Roiba artinya apa? Keraguan. Berapa kali diulang? Keraguan. 15. Fi artinya apa? Di dalam. Berapa kali diulang? 392. 392. Inya. 407. Dalamnya. Ya. Sampai nanti totalnya 2742. Jadi Bapak Ibu sudah menguasai 2742 kata dari 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi gampang Ustaz ya. Iya. Tadi coba kita ngulang-ulang berapa menit coba? Tadi talkin berapa menit coba? Cuma beberapa menit aja Ustaz. Iya, tapi sudah menguasai 2742 ya. Itu. Ada pengalaman ya. Kemudian ya, Ustaz. Ini ayat berikutnya. Nah, ini sudah ada yang hitam. Hitam artinya kosakatanya sudah akrab. Kalau merah kosakatanya dianggap masih asing. Goibi belum Ustaz. Goibi ini gaib. Oh, gaib. Gaib apa? Gaib. Nah, sesuatu yang gaib, tampak. Yang tidak nampak. Oh, gaib. Surga, neraka, Allah, ya. Itu kan sesuatu yang tidak tampak. Kita harus beriman dengan hal yang gaib. Hal yang gaib. As-sholat. Sholat artinya apa? Sholat. Wa artinya apa? Dan. Ini kan kosakata populer. Alladzina artinya apa?
Alazina Orang-orang orang-orang yang orang-orang yang Oke, coba saya baca dulu ini ya. apa? Bapak Ibu. Wahai ayuhan nas, bukan itu Ustaz. Ya. Coba Bapak Ibu dengarkan dulu. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Yu'minuna bil ghaibi dengan yang gaib dan gaib. dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat dan wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan razaqna mereka yunfikuna mereka menginfakkan sekali lagi ya alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Coba Bapak Ibu diikuti, Ibu ikuti ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan ya, coba bersama-sama 1, 2, 3. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman
Bil bil ghaibi Ibi dengan yang dengan gaib. yang gaib wa dan Dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa wa dan dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan kami rizkikan mereka mereka yang sikuna mereka menginfakkan yunfikuna mereka infakkan. oke coba alladzina artinya apa orang Itu orang-orang yang orang yang yu'minuna Mereka beriman mereka beriman bil ghaibi dari dengan yang gaib wa dan dan yuqimuna mereka mendirikan mereka mendirikan as-salata sholat salat wa dan mimma dari apa yang dari apa yang mimma ini asalnya min dan ma ya min dari terus ma apa yang min ma razaqna kami rizkikan kami rizkikan hum kepada mereka yunfiqun mereka mereka berinfak berinfak ya. Jadi ini orang-orang bertakwa tadi, al-muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang kepada yang gaib gaib dan mereka dan mendirikan sholat salat dan dari apa yang apa yang kami apa rizkikan yang mereka mereka infakkan. infakkan Iya, bersedekah ya. Bersedekah, berzakat. Silakan. Ada yang mau baca? saya Pak Ustadz. Silakan Bu. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rezekikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Iya, bagus. Sadaqallahul-azim. Santi. Langsung paham, Bu? Paham nggak? Pahimna. Alhamdulillah. Coba kita lihat pengulangannya. Alladzina artinya apa? orang-orang yang berapa diulang? 860. 860. Yu'minuna. Mereka beriman. Berapa kali diulang? 97. Bi artinya? Bi dengan Berapa kali diulang? 1845. Al-ghaib artinya? Yang gaib Yang gaib. Berapa kali diulang? 40. 40. Wa artinya? Dan Berapa kali diulang? 4509. Nah, perhatikan. Ini ayat ketiga, totalnya 981 kali pengulangan. Nih, Masya Allah ya. Tadi ayat kedua 2742. Totalnya Jadi berapa? 11.853. Masya Allah. Padahal kita baru 2 ayat ya. Iya. Tapi kita seperti sudah menguasai 11.823 kata. Karena apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena diulang-ulang. Kosakatanya diulang-ulang. Makanya kuncinya itu hafalkan kosakata populer Al-Quran. Ya, beserta nanti tasrif atau perubahan katanya. Nah ini. Lihat ayat berikutnya Bapak Ibu, ayat keempat. Ini sudah banyak yang hitam. Artinya apa? Yang populer. Sudah Iya, tahu. sudah akrab ya. Kosakata-kosakatanya sudah akrab. Makanya nanti nggak perlu diulang-ulang kayak tadi, talqin ya. Cukup diulang sekali sudah bisa. Coba jawab bersama-sama. Wa artinya apa? Dan alladzina artinya apa? orang-orang yang Yang yu'minuna
Mereka Mereka beriman Mereka beriman beriman. B. dengan dengan Ma. apa yang apa yang Ungzila. diturunkan. Nah, telah apa diturunkan. diturunkan. dianggap kosakata baru ini. Ungzila artinya diturunkan. Ya. Ungzila. Ila artinya apa? Kepada Pada Pada Kak. kamu. kamu Kamu maksudnya Nabi Kamu Muhammad. banyak. Ya. Kamu Nabi Muhammad. Jadi orang-orang bertakwa ciri-ciri berikutnya mereka orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad. Ya. Wama dan Wa dan ma apa dan yang ma apa yang ungzila diturunkan diturunkan kan min dari dari qabli sebelum sebelum ka. kamu kamu Apa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Taurat, Injil, Injil, Taurat, Taurat, Injil, Injil. Zabur. Zabur. Nah, itu Kabur. kitab harus kita imani juga, harus kita imani. Wa artinya apa? dan dan Di dengan dengan al-akhirati ahli akhirat akhirat hum mereka mereka yuqinun mereka yakin. Ini kosakata baru. Yuqinun artinya yakin. Ya. Mereka yakin. Mereka Dengan akhirat yakin. mereka yakin. Ya. Gampang atau gampang banget? gampang. Alhamdulillah. Susah Ustadz. Susahnya di mana? Belum banyak hafal Ustadz. Iya kan baru pertama kali. Kalau pertama kali belum hafal wajar. Nah, tapi kalau udah 10 pertemuan, 20 pertemuan belum hafal-hafal, wah ini perlu diruqyah ini. Ya, kalau pertama kali nggak apa-apa, nggak hafal. Ya, itu. Tapi nanti kelamaan karena kita sering diulang-ulang, hafal. Ya Ustadz. Kayak kita baca Al-Fatihah nggak pernah ngafal tapi hafal sendiri karena apa? Sering diulang-ulang. Iya, sering diulang, sering denger, sering ngucapin. Nah, ini karena kita nanti sering dengar, sering ngucapin, sering latihan, nanti jadi mahir. Kayak kita belajar naik sepeda, sering ulang-ulang, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Lama-lama bisa. Ya. Siap. Ini nanti ayat kelima juga sama ya. Ulaika artinya apa? Mereka itu mereka itu Allah di atas hudan Udah petunjuk. min dari Robbi Tuhan Tuhan mereka wa dan ulaika mereka itu Mereka itu. hum mereka al-muflihun yang beruntung. orang-orang yang beruntung. Iya, beruntung. Iya. Mereka Jadi nanti Bapak Ibu jangan minder semua. Oh, teman saya udah pada pinter, saya belum bisa, nggak apa-apa. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang pinter, ketularan apa? Pinter ya. Amin. Nggak apa-apa kita semua, Mak. Wah, saya belum bisa, nggak apa-apa. Nanti akan ditarik dengan orang-orang yang sudah bisa. Ya, kita termotivasi untuk terus belajar ya. Karena yang sekarang bisa, dulunya juga nggak bisa, betul nggak? Iya. Iya, yang bisa sekarang bisa, dulunya juga tidak bisa. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ini kan saya nggak sempat nyatet nih Ustadz. Jadi gimana